Oke. Wah, ibu itu ya, Bu Rika itu. Oke. Oke, udah bisa dimulai? Oke. Siapa dulu nih yang jadi coach? Siapa dulu yang jadi coach? Boleh, kita boleh Pak Bu Rika, Bu apa boleh? Saya dulu ya. Saya dulu ya. Boleh, Bu. Mm-mm. Baik. Kita mulai ya, Pak Yogi ya. Kita Siap. masih menggunakan permasalahan yang kemarin ya. Ya. Iya, Bu. Oke. Kita mulai ya. Oke. Eh, Pak Yogi, apa kabar Pak Yogi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Bu Anita. Alhamdulillah kabar saya baik. Cuma sekarang saya lagi butuh Bu Anita nih buat coaching. Jadi kalau bisa saya mendapatkan waktu Bu Anita sebentar buat coachingin saya. Bisa apa enggak Ibu ya? Tentu saja Pak Yogi, kebetulan saya kan baru selesai mengajar. Jadi insya Allah saya punya sedikit waktulah buat membantu Pak Yogi dengan melakukan coaching. Oke, kira-kira eh, apa nih yang bisa saya bantu? Oke, terima kasih Bu Anita sudah menyempatkan waktu buat saya. Eh, Ya, Gini Bu ya, jadi, heeh. ya gini Bu. Jadi eh, apa namanya? Gimana Pak Yogi? Saya kan apa namanya? Saya kan mengajar di kelas apa namanya 12 IPA 4. Jadi sedangkan saat saya mengajar di kelas eh, IPA 4 itu ada di sebelah kelas saya kelas 12 IPA 5 itu sedang melakukan pembelajaran seni budaya. Mungkin Ya, tema materinya itu tentang seni musik. Jadi mereka melakukan pembelajaran praktek bernyanyi. Nah, jadi sedangkan ini pembelajaran pada kelas saya itu membutuhkan fokus yang tinggi. Jadi agar siswa saya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Nah, oleh karena kelas IPA 5 ini, kelas 12 IPA 5 ini melakukan praktek seni budaya tentang mungkin tentang seni tari atau seni musik yang membuat kebisingan sehingga mengganggu pembelajaran di kelas saya di sebelahnya. Nah, itu yang membuat saya sedikit kewalahan Bu di dalam menghadapinya Bu. Mungkin seperti itu. oke, baik. Baik, Pak Yogi. Nah, di sini saya tangkap ya, permasalahan dari Pak Yogi ini, Pak Yogi merasa terganggu ya dengan adanya kelas sebelah yang kebetulan belajar seni budaya sedang melakukan praktek main musik ataupun praktek menari ya. Nah, kemudian sehingga membuat pembelajaran dari Pak Yogi ini menjadi tidak fokus gitu ya, ya sehingga konsentrasi siswa menjadi tidak apa konsentrasi siswa menjadi buyar gitu ya Pak Yogi ya. Iya Bu. Ya, oke. Okay. Saya bingung bagaimana caranya agar siswa saya bisa belajar dengan tenang tanpa terganggu dengan suara kebisingan dari lokal sebelah, tanpa terganggu dengan apa namanya tanpa hilang fokus siswa saya terhadap gangguan dari sebelah. Gitu.
Oke, baik. Sekarang saya tanya, apakah Pak Yogi sudah melaporkan ke pihak sekolah atau memanggil ketua kelas ya untuk menyampaikan bahwa praktek ya seni budaya yang mereka lakukan itu apa namanya mengganggu pembelajaran Pak Yogi? Ya, untuk ketua kelas sudah, Bu. Jadi saya sudah memanggil ketua kelasnya, kan tetapi ketua kelas ini juga tidak berani bilang dengan guru seni budaya yang sedang mengajarnya. Dia takut takut nanti gurunya tersinggung gitu. Makanya saya bingung. Jadi apa yang harus saya lakukan? Seperti itu. Baik, begitu ya permasalahannya Pak Yogi. Sekarang saya tanya, Pak Yogi menginginkan kondisi yang ideal yang bagaimana di kelas? Coba saya pengen mendengarkan. Ya, tentu saya mengharapkan kelas dalam kondisi nyaman, tenang, bebas dari gangguan dari luar, sehingga siswa yang saya ajarkan bisa fokus di dalam memahami apa yang saya ajarkan. Apalagi saya mengajar materi sulit, sehingga memang untuk siswa membutuhkan konsentrasi tinggi dalam memahami pelajaran yang saya ajarkan nanti, Bu. Seperti itu. Oh, baik. Berarti Pak Yogi ini menginginkan kondisi pembelajaran yang aman, nyaman, tenang, bebas dari gangguan dari luar gitu ya Pak Yogi ya? Iya, Bu. Iya, oke. Nah, sekarang eh, apa yang Pak Yogi lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Coba saya ini. Oke, ya. Jadi setelah saya memahami kondisi dan pokok permasalahan yang ada, maka saya menemukan beberapa alternatif untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Yang pertama, eh, saya mungkin belum berkoordinasi dengan guru seni budaya dan menyampaikan jika suara musik dari kelas yang guru itu ajarkan itu sangat mengganggu kelas yang saya di sebelah. Eh, saya mungkin akan meminta Bapak, dia namanya Bapak Rudi, Bu, mungkin bisa Iya, melakukan praktek seni musiknya dengan menggunakan ruangan yang jauh dari kelas lain, sehingga kegiatan bermain musik di dalam praktek pelajaran seni budaya tidak mengganggu kelas lain saat jam pembelajaran baik, praktek seni budaya itu. baik. Kemudian mungkin saya juga akan mencoba pindah. Jadi saya juga pindah mencari alternatif lain, apakah di lokal lain atau di labor untuk menghindari kebisingan itu. Atau Iya, baik. juga jika tidak ada ruangan lain, mungkin kami akan menggunakan metode pembelajaran lain yang dapat saya terapkan tanpa terganggu dengan sebelah. Misalkan saya menggunakan Oke, metode baik. interaktif dan melibatkan siswa seperti game, diskusi kelompok, atau proyek. Jadi sehingga perhatian mereka tetap terfokus dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Dan mungkin juga saya juga akan menjelaskan kepada siswa akan pentingnya fokus di dalam pembelajaran. Walaupun ada gangguan dari luar, dan saya akan mendiskusikan strategi yang membantu siswa dalam mengatasi gangguan tersebut, misalkan menggunakan mic atau sound system yang bisa membantu saat saya dalam pembelajaran. Nah, seperti itu, Bu. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya solusi yang Pak Yogi berikan ya. Baik Pak Yogi, yang saya tangkap apa alternatif solusi yang Pak Yogi berikan yang pertama berkoordinasi dengan guru seni budaya, kemudian pindah belajar ke tempat ruangan lain yang jauh dari praktek seni budaya sehingga tidak mengganggu dari pembelajaran Pak Yogi, kemudian Pak Yogi menggunakan pembelajaran yang apa namanya interaktif ya Ya, sehingga siswanya sama-sama sibuk gitu ya. Nah, ya, kemudian Pak Yogi juga menjelaskan apa pentingnya dari fokus di dalam
belajar. Dan kemudian Pak Yogi juga menjelaskan bagaimana strategi-strategi kepada siswa agar siswa tersebut fokus. Benar begitu ya? Iya, betul. Iya. Nah, sekarang dari semua alternatif solusi yang Pak Yogi berikan, ya, Ya, kira-kira ada nggak salah satu solusi yang Pak Yogi pernah terapkan, ya, di pembelajaran, ya, yang sudah berhasil Pak Yogi lakukan? ya. Jadi memang ada Bu, di dulu ya, saya pernah Mm-mm, menerapkan ketika ada acara persiapan pentas seni itu mm-mm, dan persiapan perpisahan, di mana waktu itu penitia membunyikan musik yang sangat keras sehingga mengganggu ya, proses pembelajaran di kelas. Jadi mm-mm, biasanya saya mengalihkan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran interaktif tadi, seperti game, diskusi kelompok, proyek. Jadi saya juga melakukan, saya juga tambah dengan ice breaking tentang, dan saya juga yang kemarin saya kebetulan belajar juga, baru tahu juga di guru penggerak, saya belajar tentang mindfulness. Jadi saya juga menambahkan mindfulness-nya untuk menjaga agar siswa tetap fokus. Dan hasilnya siswa belajar dengan menyenangkan dan siswa belajar berjalan sesuai dengan yang saya harapkan waktu itu. Nah, seperti itu. baik, luar biasa sekali ya. Berarti sebenarnya Pak Yogi sudah pernah melakukan apa namanya metode berhasil mengatasi kebisingan itu sebenarnya gitu ya Pak Yogi ya. Nah, Iya. jika kita beri skala ya dari 1 sampai 10 ya, di skala berapa Pak Yogi bisa mencapai keberhasilan dari metode tersebut? Sehingga apa yang Pak Yogi lakukan tadi dapat mengatasi gangguan belajar yang berasal dari luar gitu. Nah, sehingga Pak Yogi itu bisa fokus di dalam belajar gitu. Berapa? Skala berapa? Ya, kalau diminta memberikan skala antara 1 sampai 10, mungkin tingkat keberhasilan metode saya sekitar antara 8 sampai 9 lah. Wah, bagus itu Pak Yogi, tinggi ya. Oke. Mhm. Baik. Nah, selanjutnya apa tindakan yang Pak Yogi lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang akan Pak Yogi lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, pertama saya akan melakukan metode pembelajaran interaktif tersebut yang Hmm, diselingi dengan kegiatan speaking dan mindfulness. Kemudian saya hmm, juga akan berkoordinasi nanti dengan guru seni budaya agar mengatur jadwal praktek bermain musik atau meminta guru seni budaya untuk melakukan praktek musik di kelas yang jauh dari proses belajar mengajar, uh, sehingga siswa tidak terganggu oleh praktek mereka tersebut. Kemudian saya juga akan terus mengupdate mengupdate metode mengajar saya yang interaktif yang dapat saya terapkan untuk menjaga agar siswa saya tetap fokus dalam belajar bersama dengan saya nantinya. Nah, mungkin seperti itu. baik. Iya, baik. Nah, berarti Pak Yogi nanti akan melakukan yang pertama menggunakan metode interaktif yang diselingi dengan ice breaking dan mindfulness ya. Kemudian Pak Yogi akan berkoordinasi dengan guru seni budaya untuk mengatur jadwal prakteknya mereka. Kemudian Pak Yogi juga akan mengupdate metode mengajar yang interaktif sehingga siswa tersebut menjadi lebih bersemangat dan bisa fokus di dalam belajar. Benar begitu ya Pak Yogi ya? Ya, betul. Iya, oke. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Yogi di dalam menyusun dan melaksanakan, rencana aksi tersebut? Ya, mungkin yang bisa membantu saya dalam melaksanakan uh, rencana aksi tersebut seperti ya tentunya kepala sekolah, wakil Mhm, kepala sekolah,
dan rekan-rekan sejawat, dan saya juga mungkin akan jika dibutuhkan akan mengkomunikasikan hal ini dengan wali murid atau orang tua siswa. Seperti Ya, itu. ya. Oke, baik. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak Yogi untuk melaksanakan rencana aksi ini? Ya, jadi untuk melakukan ini mungkin saya kira itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya. Ini Iya, akan saya terapkan secepat mungkin, hanya saja mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama. Mungkin tidak ada yang iya, instan ya Bu ya, semua butuh benar, proses. benar. Mhm. Ya, semuanya butuh proses ya, Pak, ya. Nggak ada yang sekejap mata langsung jadi, langsung berhasil gitu ya, Pak, ya. Semuanya Iya butuh benar, proses gitu ya, Pak Yogi ya. Oke, betul sekali. baik. Nah, sekarang, kapan nih kira-kira Pak Yogi, dapat menetapkan rencana aksi tersebut? Ya, mungkin saya akan menerapkan rencana ini secepat mungkin ya Bu ya, agar murid Mhm, mendapat belajar dengan nyaman, tenang dan tentram tentunya Ibu ya. Jadi ya. sehingga siswa dapat fokus dalam pembelajaran dan dapat pembelajaran dapat berlangsung dengan optimal sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, baik. Baik, berarti Pak Yogi akan menerapkan rencana aksi ini secepatnya gitu ya, Pak Yogi ya? Iya betul. Iya, iya. Nah, sekarang apa komitmen yang bisa Pak Yogi berikan ya sehubungan dengan pembelajaran yang akan Pak Yogi lakukan supaya pembelajaran tersebut tetap bisa fokus dan berjalan dengan baik dan juga menyenangkan. Apa komitmen dari Pak Yogi? Walaupun banyak permasalahan ataupun suara bising dari luar ya, tapi Pak Yogi punya komitmen apa gitu nah. Oke, mungkin saya akan konsisten ya Bu ya, konsisten dalam menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan berfokus pada siswa, sehingga jika ada gangguan dari luar itu tidak akan mengganggu proses belajar kami. Kemudian selain itu juga saya akan terus mengupdate metode pembelajaran, informasi yang berhubungan dengan proses pembelajaran di kelas saya, dan juga nanti saya akan mungkin selalu ya, bukan sekali saja, akan selalu berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk berbagi pengalaman dan ide dalam menerapkan proses pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa, sehingga kompetensi saya sendiri sebagai pendidik juga dapat saya tingkatkan. Jadi hasilnya mungkin saya dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, sehingga jika ada gangguan nantinya baik itu di luar ataupun dari siswa itu sendiri di dalam dapat diabaikan dengan metode pembelajaran yang menarik yang nantinya insya Allah akan saya berikan. Mungkin seperti itu. Oke. Baik ya Pak Yogi, berarti komitmen Pak Yogi itu adalah yang pertama adalah menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian fokus kepada siswa ya sehingga tidak terekstraksi dengan gangguan dari luar gitu ya. Nah, kemudian Iya, selain itu Pak Yogi juga akan mengupdate metode pembelajaran ya dengan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan saat ini gitu ya. Nah, kemudian Pak Yogi juga akan berkoordinasi dengan rekan sejawat gitu ya. Dan selain itu Pak Yogi juga akan berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman dengan rekan sejawat iya, supaya menimbulkan ide-ide yang baik ya untuk mengatasi permasalahan yang Pak Yogi hadapi tadi. Begitu ya? iya betul. Ya, baik. Semoga pembelajaran yang Pak Yogi lakukan berjalan dengan lancar ya, Pak Yogi ya. Ya, nah sekarang bagaimana Iya, perasaan Pak Yogi setelah melakukan coaching? iya setelah melakukan coaching dengan
Ibu Anita ya, saya merasa sangat senang, lega, dan saya telah menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami, tentunya dari Ibu Anita, dari hasil perbincangan kita dari tadi. Oke, Masya Allah ya. Syukurlah kalau seperti itu. Apakah ada hal lain yang mau kita bahas lagi atau ada hal lain yang ingin Pak Yogi sampaikan? Silakan sebelum kita mengakhiri sesi coaching kita. Saya rasa cukup ya Bu ya. Ya, terima kasih untuk Ibu Anita yang telah meluangkan waktu untuk melakukan coaching atau perbincangan dengan saya hari ini untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami. Terima kasih Bu Anita ya. Ya, saya senang sekali ya mendengarnya. Semoga kita bisa terus berbagi ya, Pak Yogi ya. Sampai jumpa Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lagi itu? Oke, gantian. Gimana Bu? Gimana? Gantian. Gimana ini? Ya, gantian enggak? Oke, silakan. Kita mulai langsung Bu Anita. Oke, silakan Pak Yogi. Oke. Selamat pagi Bu Anita. Bagaimana kabar Bu Anita hari ini? Selamat pagi Pak Yogi. Alhamdulillah baik Pak. Ya, ngomong-ngomong, ada keperluan apa nih Bu Anita sampai menemui saya ke ruangan saya kali ini? Iya nih Pak, saya kebetulan lagi ada masalah nih. Saya sebenarnya ingin Pak Yogi meng-coaching saya ya sehubungan dengan permasalahan yang saya hadapi sekarang. Apakah Pak Yogi punya waktu? Oh, begitu. Baik Bu Anita, insya Allah saya akan siap coaching Bu Anita dan membantu Bu Anita dalam menemukan solusi atas permasalahan yang sedang Bu Anita alami. Kebetulan saya juga ada jam mengajar pada hari ini. Jangan ribut, Ibu merekam. Enggak buka Bu. Masih imut Bu. Wah, senang sekali saya mendengarnya Pak. Mohon bimbingannya ya Pak ya. Ya, insya Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Bu Anita alami. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya atas bantuannya. Ya, jadi kira-kira apa nih harapan Ibu Anita setelah melaksanakan coaching nanti? Ya, saya berharap setelah melakukan coaching ini, ya, saya berharap menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, gitu, Pak. Oke, jadi itu kira-kira apa yang bisa saya bantu nih? Oke, begini Pak Yogi, pada kesempatan ini saya ingin membicarakan masalah yang saya alami, baik sebagai guru di sekolah, profesi saya sebagai guru, kemudian tugas saya sebagai ibu rumah tangga, gitu Pak Wah, Yogi. ini banyak ya, ini termasuk Jangan sebagai ribut, ini direkam. profesi di rumah ya Bu ya. Oke, jadi kira-kira di mananya permasalahan Ibu Anita sebagai guru dan sebagai ibu rumah tangga? Mungkin bisa Ibu Anita ceritakan. Oke, baik Pak Yogi. Gini Pak Yogi ya, saya akhir-akhir ini kok sering kewalahan ya Pak Yogi ya, karena mungkin karena kegiatan saya yang cukup padat, baik sebagai guru maupun sebagai ibu rumah tangga gitu ya, ditambah lagi saya juga mengurus orang tua yang kebetulan lagi sakit gitu Pak.
Jadi, di mana semua ditambah lagi saya juga adalah, guru penggerak ya, yang harus menyelesaikan semua Mhm. tugas, yang, apa, punya dudet tersendiri gitu, Pak Yogi. Jadi semuanya harus dikerjakan dalam waktu singkat dan waktunya secara bersamaan gitu. Nah, misalnya kayak gini, Pak Yogi, misalkan, eee saya kalau profesi saya sebagai guru, di mana saya harus mengajar 24 jam. Jadi saya dituntut untuk dari pagi sampai siang kan harus di sekolah gitu ya, Pak Yogi ya. Nah, Ya, betul. kemudian sebagai wali kelas, yang harus mengurus kelas dengan segala macam permasalahannya. Kemudian sekarang juga lagi mengadakan lomba, apa namanya, lomba kelas berseri gitu ya, sehingga menuntut kelasnya juga harus didekorasi semaksimal mungkin supaya menang gitu ya. Kemudian saya juga sebagai pembina PMR yang menuntut harus standby gitu. Nah, di ruang UKS ya mana tahu nanti ada siswa yang sakit atau gimana kan butuh penanganan gitu ya Pak Yogi ya. Ya, Nah kemudian setelah sampai di rumah ya berarti saya harus bersikap sebagai apa namanya ibu rumah tangga ya. Nah ibu ya rumah tangga betul. itu kan banyaklah segala permasalahan dan lain-lainnya gitu. Nah Pak Yogi ya nggak perlulah disampaikan gitu ya permasalahannya pokoknya banyak lah. Belum lagi antar jemput anak gitu. Nah kemudian harus mengejar duit dari guru penggerak, kemudian belum lagi apa namanya itu ya kebetulan, ibu kan lagi sakit gitu ya Pak Yogi ya. Jadi, saya juga harus berulang ke rumah orang tua gitu, nah melihat orang tua apakah udah makan, pokoknya ngurus lah gitu nah Pak Yogi. Jadi repot lah pokoknya sehingga membuat, saya itu kok kewalahan gitu Pak Yogi. Jadi yang mana yang istilahnya harus saya kerjakan gitu. Nah, jadi saya juga bingung, kadang juga kadang stres gitu Pak Yogi. Iya. Oke, iya Bu Nita ya. Yang pertama mungkin saya mendoakan semoga Ibu cepat sembuh ya Bu ya. Iya, Kemudian mhm. yang kedua, memang benar untuk menjadi ibu rumah tangga, saya lihat sendiri istri saya di rumah, dia juga mengajar sama seperti Bu Nita sebagai guru, dia juga sebagai wali kelas ya. Cuma itu aja dia di sekolah. Jadi memang sibuk, sangat-sangat sibuk. Terus apalagi dia sama seperti yang Ibu Anita, sama seperti kejadian Ibu Anita tadi, Ibu harus mengajar 24 jam karena Ibu sertifikasi ya. Nah, kemudian harus menjadi wali kelas, kemudian juga menjadi pembina apa namanya tadi PMR ya, PMR, Iya, benar. PMR, belum lagi sudah harus menjadi ibu rumah tangga, antar jemput anak, lagi orang tua sekarang sedang sakit, ya, memang kewalahan. Mungkin saya juga memahami hal itu. Saya juga melihat istri saya cukup kewalahan dan sering dia minta bantuan sama saya. Oke, jadi dari sekian banyak kesibukan yang Ibu alami itu, apa kira-kira yang ingin Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Ibu ini? Iya, baik Pak Yogi. Karena saking banyaknya permasalahan yang saya hadapi ya, saya menginginkan, bagaimana caranya saya mampu, menyelesaikan semua tugas dan saya mampu, memanajemenkan waktu saya sehingga semua tugas, saya ya, baik sebagai guru maupun sebagai, ibu rumah tangga maupun sebagai anak yang mengurus orang tua yang sakit, ya, semuanya dapat berjalan dengan baik gitu Pak Yogi. Jadi semuanya selesai gitu, nah tepat waktu gitu. Oke, jadi saya yang mungkin yang saya tangkap ya Bu Anita ya, dari Mhm. permasalahan yang Bu Anita alami itu susahnya memanajemen waktu dan menyelesaikan semua tugas secara bersamaan, secara baik dan tepat waktu sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Begitu Bu Anita ya. Benar Pak Yogi. Mohon bantuannya Pak Yogi, mencari solusinya. Oke, nah jadi sehubungan dengan apa yang telah Ibu Anita sampaikan itu, kira-kira posisi Ibu Anita sekarang berada di mana nih?
jika kita berikan skala, misalkan posisi Bu Anita berada di skala berapa nih sekarang, misalkan kita Oke. anggap aja kita berikan skala 1 sampai 5 misalkan. Oke, kalau seandainya skalanya 1 sampai 5, sepertinya saya berada di posisi 3 sepertinya. Untuk saat ini ya Pak Yogi ya. Untuk saat ini saya sepertinya berada di posisi 3 karena saya belum mampu menyelesaikan semua permasalahan yang saya hadapi gitu Pak Yogi. Oke. Karena saking banyaknya tugas-tugas dan juga permasalahan saya ya, baik sebagai guru, baik sebagai wali kelas, baik sebagai pembina PMR, kemudian harus melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga, kemudian mengurus orang tua yang sakit dan mengerjakan tugas di program guru penggerak. Kebetulan saya ikut guru penggerak gitu, Pak Yogi. Jadi semuanya terlalu gimana ya kalau dipikirkan pusing Pak Yogi ya. Jadi apalagi memikirkan saja pusing, apalagi menjalinnya. Sepertinya saya sedikit stres gitu nah Pak Yogi ya. Ya, Oke, sehingga jadi saya susah untuk memanajemen waktu itu susah. Ya, gitu. iya, iya. Oke, jadi walaupun saya laki-laki ya Bu ya, tapi Mm-mm. saya bisa melihat istri saya di rumah yang sangat kerepotan sekali dalam mengerjakan pekerjaan di rumah, harus mengantar jemput anak juga, kemudian mengurus orang tua yang sakit, dan mengurus tukang. Kebetulan di rumah juga sedang ada renovasi rumah. Nah ya, itu sangat merepotkan ya Bu Anita ya. Ditambah lagi Bu Anita ikut guru penggerak yang harus menyelesaikan tugas sesuai dengan due date nih Bu Anita ya. Iya benar Pak Yogi. Nah, jadi bagaimana kondisi ideal yang Bu Anita harapkan? Oke, baik. Saya itu sebenarnya menginginkan, eee, kondisi itu semuanya dapat, berjalan dengan baik, semuanya dapat terselesaikan dengan baik, ya. Baik tugas saya sebagai guru, baik tugas saya sebagai ibu rumah tangga, baik tugas saya sebagai anak yang mengurus orang tua yang sakit, gitu Pak Yogi. Itu harapan Oke, saya. oke betul. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan ini, apa yang akan Bu Anita lakukan agar semua pekerjaan Bu Anita dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, sehingga Bu Anita tidak merasa kewalahan dan stres lagi. Oke, baik. Yang pertama saya mungkin akan membuat, skala prioritas mungkin dulu Pak Yogi. Saya Hmm, akan membuat skala prioritas mana pekerjaan yang, harus didahulukan, mana pekerjaan yang mendesak, mana, pekerjaan yang wajib saya kerjakan dalam waktu dekat gitu Pak Yogi. Ya, itu yang pertama saya lakukan. Saya harus membuat skala prioritas. Misalnya kalau di pagi hari saya harus dari sekolah, berarti eee, semua pekerjaan, eee, di, sekolah saya selesaikan di sekolah, baik itu wali kelas, baik itu PMR dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya, ketika saya berada di rumah, pulang dari sekolah, maka saya akan, bertugas sebagai ibu rumah tangga beserta dengan, permasalahannya. Kemudian, di sela-sela waktu saya mengurus kegiatan rumah tangga, saya akan menyelesaikan, eee, tugas-tugas yang ada di LMS sebagai tanggung jawab saya sebagai, guru penggerak. Nah, kemudian, untuk permasalahan ibu saya akan, membawa ibu saya tinggal dengan saya, supaya saya bisa setiap hari memantau kesehatan beliau gitu, gitu Pak Yogi. wah, itu sudah baik sekali itu Bu. Jadi solusi yang Bu Anita ini sudah baik menurut saya. Jadi Ya. solusi yang Ibu Anita ingin lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Anita alami saat ini itu sudah, saya rasa sudah bagus, Ibu Anita ya. Terima kasih ya Pak Yogi. Nah, dari sekian banyak solusi yang Ibu Anita lakukan, adakah salah satu solusi yang pernah berhasil Bu Anita terapkan sehubungan dengan memanajemen waktu tersebut?
Iya, dari, banyaknya solusi yang saya berikan, ada satu yang pernah saya terapkan dan, saya lihat berhasil gitu Pak Yogi. Yang pertama itu adalah, eee, saya membuat skala prioritas itu Pak Yogi, yang mana yang kira-kira, apa namanya, yang mana yang kira-kira didahulukan, ya. Oke. Mhm. Jadi bagaimana kira-kira indikator keberhasilan, eee, dengan metode yang Ibu laksanakan? Seperti itu. Kalau keberhasilannya biasanya pakai skala ya, Pak Iya Yogi iya ya? iya, kita anggap aja skalanya 1 sampai 10. Oke, jika kita beri skala 1 sampai 10, indikator keberhasilannya itu sekarang ya, untuk sekarang ya, yang saya Mhm. dengan metode yang saya terapkan itu saya rasa saya berada posisi 8 atau 9 Pak Yogi. Cukup baik berarti, Bu. Berarti tingkat Mhm, keberhasilannya lumayan tinggi juga tuh, Bu. Jadi bisa dikatakan apa namanya, metode ya apa namanya, memberikan skala prioritas lumayan efektif untuk Ibu kerjakan. benar sekali Pak Yogi. Dengan, menggunakan skala prioritas, maka kita dapat memilih tugas mana yang lebih mendesak dan wajib dikerjakan terlebih dahulu gitu Pak Yogi. Oke. Jadi selain memprioritaskan pekerjaan, apakah ada langkah-langkah lain atau tindakan yang Bu Anita lakukan untuk mengatasi banyaknya pekerjaan yang Bu Anita harus kerjakan dalam waktu yang bersamaan? Oke, baik. Jadi selain dari, membuat skala prioritas, sepertinya saya punya, beberapa alternatif solusi ya. Yang pertama adalah saya membuat, apa namanya, daftar daftar, tugas, di mana saya akan mencatat semua tugas-tugas yang akan saya, lakukan dan nanti saya akan menentukan yang mana yang skala prioritas, yang mana yang, tidak gitu. Nah, kemudian jika memungkinkan, saya juga meminta bantuan dari rekan sejawat ataupun keluarga untuk membantu dari permasalahan saya. Nah, kemudian saya juga akan menetapkan alokasi waktu setiap tugas dari yang, saya lakukan. Misalnya, eee eee, untuk mengerjakan LMS dari jam berapa ke jam berapa, untuk di sekolah berarti dari jam berapa ke jam berapa. Jadi saya tidak terpaku pada, satu permasalahan saja gitu. Jadi saya tidak terpaku untuk menyelesaikan permasalahan saja. Kemudian, yang terpenting adalah saya harus menjaga kesehatan saya Pak Yogi, sehingga semua, eee, kegiatan saya ataupun tugas-tugas saya baik sebagai guru maupun sebagai, ibu rumah tangga itu dapat saya lakukan dengan baik, sehingga dapat mengurangi tingkat stres dan juga, kebingungan saya gitu Pak Yogi. Oke, luar biasa Ibu Anita ya. Jadi sudah klop nih rasanya. Jadi kira-kira kalau untuk peran yang lain, siapa yang dapat membantu Bu Anita kira-kira di dalam melaksanakan strategi manajemen waktu ini? Baik, yang kira-kira orang yang bisa membantu saya yang pertama pihak sekolah ya, mungkin mulai Mhm, dari kepala sekolah, mungkin juga rekan sejawat, mhm. kemudian siswa, karena siswa kan dalam PMR kita butuh siswa ya. Ya, betul. Kemudian kalau untuk pekerjaan rumah mungkin saya butuh bantu dari keluarga gitu. Nah, mungkin saya bekerja sama dengan adik saya, mengurus orang tua, mungkin bekerja sama dengan anak gitu. Nah, jadi seperti itu Pak Yogi. Nah, betul sekali. Kemudian berapa lama waktu yang Ibu Anita butuhkan untuk melaksanakan itu? Oke, baik. Eee, jika saya kira jika dikerjakan, untuk dikerjakan, eee, apa namanya, semua, solusi yang ingin saya lakukan, itu saya rasa tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Pak Yogi ya, jika seandainya, saya punya motivasi gitu. Nah, ya, mungkin besok sudah bisa saya mulai menerapkan strateginya gitu, Pak Yogi. Oke, benar sekali Bu Anita ya. Jadi semakin cepat dilaksanakan, maka semakin baik. Karena Mhm. selain pekerjaan pekerjaan cepat selesai, kita juga dapat mengurangi kewalahan ya Bu ya, dan Mhm. tingkat stres kita karena banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan dalam waktu dekat. Ya Bu Anita ya. Benar sekali Pak Yogi, lebih cepat lebih baik gitu ya Pak Yogi ya?
Oke, jadi bagaimana kira-kira komitmen Bu Anita agar memanajemen waktu Bu Anita dapat berjalan dengan baik dan semua pekerjaan Bu Anita dapat diselesaikan dengan secepatnya sehingga mengurangi stres Bu Anita sendiri tuh? Oke, baik. Jadi, komitmen yang ingin saya berikan ya berhubungan dengan manajemen waktu saya ya. Yang pertama adalah saya akan, menetapkan skala prioritas terhadap tugas saya. Mana yang benar-benar, urgensi ya, mana yang, mendesak, mana yang tidak mendesak ya. Yang kedua saya akan membuat catatan tugas ya, yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Kemudian saya juga akan meminta bantuan dari rekan sejawat, keluarga, siswa, dan pihak sekolah untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Kemudian saya juga akan menetapkan alokasi waktu untuk setiap tugas yang akan saya lakukan sehingga saya tidak terpaku untuk menyelesaikan satu tugas saja. Nah, kemudian saya akan berkonsisten untuk menjaga kesehatan saya ya, baik fisik maupun mental saya sehingga saya dapat menyelesaikan semua tugas-tugas saya gitu Pak Yogi. Oke, luar biasa Ibu Anita ya. Jadi apakah ada dukungan dari pihak lain yang Bu Anita butuhkan untuk menyelesaikan tujuan dari Bu Anita tersebut? Saya rasa kalau dukungan dari luar udah cukup ya Pak Yogi ya, semuanya sudah mendukung saya rasa, Ya, cuman tinggal motivasi dari saya sendiri sebenarnya. Apakah saya mampu, untuk tetap konsisten di dalam, menyelesaikan permasalahan yang, ataupun solusi yang saya berikan tadi berhubungan dengan manajemen waktu yang saya, laksanakan tadi. oke baik. Jadi saya doakan semoga apa yang Bu Anita harapkan dapat berjalan dengan lancar ya Bu Anita ya. Iya benar Pak Yogi. Nah, oke. Jadi setelah perbincangan kita ini bagaimana perasaan Bu Anita setelah kita coaching hari ini? Eee, Benar Pak Yogi, setelah saya melakukan coaching dengan Pak Yogi ya, perasaan saya yang pertama lega ya Pak Yogi ya. Ya, Saya lega karena saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya, sehingga saya menjadi lebih percaya diri lagi ya, dikarenakan saya merasa mampu untuk, eee, me memanajemen waktu saya ya. Kemudian, saya juga berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang, saya hadapi tadi. Walaupun saya punya banyak, kegiatan, tapi saya setelah coaching ini saya mampu menemukan solusinya gitu. Nah, selain itu, saya juga merasa adanya peningkatan, produktivitas ya, sehingga saya merasa bisa menyeimbangkan antara profesi saya sebagai guru, profesi saya sebagai ibu rumah tangga, profesi saya sebagai anak yang mengurus orang tua yang sakit, dan profesi saya sebagai, eee, tugas, apa namanya itu, peserta dari guru penggerak yang memiliki tanggung jawab, dalam menyelesaikan tugas-tugasnya gitu Pak Yogi. oke luar biasa, benar sekali ya Bu Anita ya. Jadi semoga saya doakan semoga yang Bu Anita rencanakan dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Insya Allah Pak Yogi. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri sesi coaching kita hari ini, mungkin ada yang perlu kita bahas lagi atau ada hal lain yang ingin Bu Anita sampaikan? Saya rasa cukup ya Pak Yogi ya. Terima kasih nih sama Pak Yogi yang sudah meluangkan waktunya, buat berbincang-bincang dengan saya ya, sehingga saya berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang saya temui gitu. Oke, sama-sama Bu Anita. Semoga kita terus saling berbagi ya Bu Anita ya. Iya iya, benar Pak Yogi. Oke, baik Bu Anita, saya rasa coaching kita sampai di sini. Sesi coaching kita kali ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Yogi ya. Yap, sama-sama Bu. Oke Bu, kita sudah ini Bu ya. Nggak gimana Pak Yogi? Ditutup lagi rekornya dulu Bu. Gimana nutupnya? Nggak tahu Pak Yogi. Dimatikan aja dah. Gimana?
Diklik ya. Oke, udah stop.